Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir di sini malam-malam ini. Aduh, lambe ini pahit sahabat-sahabat, mulutnya pahit. Keadaan saya seperti ini. Oke sahabat-sahabat, nanti kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun udfi biha harul wabahi lahatima al-Mustafa wal murtadha wa banahuma wa Fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dia melahir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Qurannya sahabat-sahabat, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya jangan pernah bosan-bosan aturkan terus, syairkan terus, dawam terus, amalkan terus. Doa khamsatun, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, wabil khusus bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya kezaliman maupun sifat zalim, dan dijauhkan dari pagebluk wabah virus penyakit lahir dan batin. Sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya dan diberikan kenikmatan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan tentunya sahabat-sahabat yang sedang kebingungan perekonomian dan tentunya yang masih punya hutang ataupun yang banyak hutangnya, saya doakan semoga diangkat derajatnya dan dilimpahkan rizkinya, halalan thayyiban, manfaat fi dunya wal akhirah. Tentunya sahabat-sahabat yang sedang jomblo, duda maupun janda. Kalau Nanang udah nggak jomblo lagi ya, Nang udah punya istri. Jadi saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Dan sahabat-sahabat yang sedang mendambakan menanti keturunan, yang belum mendapatkan keturunan putra maupun putri, bertahun-tahun keluar merajut rumah tangga belum dikaruniai keturunan, saya doakan semoga lekas dikaruniai keturunan, putra maupun putri soleh dan solehah, taat dan berbakti kepada Allah, tentunya dengan dan agama dan nusa dan bangsa, terutama wabil khusus kepada kedua orang tuanya. Amin. Oke sahabat-sahabat, saya rasanya pengen merem terus. Saya seharian itu saya sampai di Padepokan itu subuh menjelang subuh ya, subuh pas subuh. Oh pas subuh. Aduh pas subuh sahabat-sahabat, kita sampai di Padepokan itu setelah subuh, pas subuh. Terus saya itu nggak keluar dari kamar kecuali saya mandi, kecuali saya wudhu, kecuali saya mau ke kamar mandi, itu saya di kamar terus sampai ini saya keluar. Ini jam berapa ya ini ya? Ini habis sisa sahabat-sahabat, habis sisa. Ini jam 8 saya keluar dan sudah ditunggu tamu banyak. Aduh, nunggunya sampai pagi, dari pagi nungguin. Saya baru gak enak badan. Jadi sahabat-sahabat, resiko semua itu resiko kita semua. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, itu pasti ada resikonya, tidak mungkin tidak.
Tentunya kemarin tempo hari saya atau kita gerebek dukun, dan di situ terus saya lari ke arah air terjun. Saya bertemu sama ceritanya bukan begitu ya, saya ceritanya itu pengen mencari 2 wanita iblis yang telah meracuni kami tempo hari beberapa waktu yang lalu. Terus ternyata ketemu sama dukun pemuja Nyi Blorong, dan di situ terjadilah pertempuran di sungai, di tengah sungai. Dan di satu jurus saya sudah menjatuhkan si dukun itu, tiba-tiba ada sosok bayangan atau wanita. Saya pelan-pelan saya ambil melihat videonya, saya pelan-pelan itu ada sosok 2 wanita berpakaian hitam, larinya sangat kencang sekali, dan saya dan kameramen saya jatuh seketika. Dan di situ langsung saya lupa, ngeblank gitu, pikiran ngeblank, lupa, nggak tahu. Terus di situ saya menghajar si dukunnya, si pemuja Nyi Blorong tersebut. Saya hajar habis-habisan sampai muntah-muntah darah dan lain-lainnya. Habis itu terus saya lari ke arah air terjun, dan ternyata di situ memang benar ada sosok 2 wanita yang ungkapannya dia adalah dayang dari Nyi Blorong. Dan di situ dikala saya menyerang dia, kekuatan tersebut menyerang balik malahan. Jadi saya menggunakan tenaga dalam, dan di situ saya menggunakan beberapa mantra, beberapa amalan, beberapa sampai ayat kursi, azan saya lakukan dan lain-lainnya. Dan di situ malah berbalik ke arah saya sendiri. Saya mengeluarkan energi, dan energi yang dari energi saya itu malah menyerang saya sendiri. Dan di situ sampai saya beberapa kali saya memaksakan diri saya untuk melakukan perlawanan. Ternyata saya tidak bisa apa-apa, dan saya terjadilah sesuatu. Waktu saya ngotot pengen menyerang lagi dan saya mau berdiri itu langsung saya pingsan. Bak! Di situ langsung kameramen menutup video karena tidak tega melihat saya kondisi saya seperti itu. Lanjut si kameramen membopong saya, dan alat-alat kameranya, alat-alat pakaiannya ditinggal di sungai itu. Terus saya dibopong ke arah mobil, dan di situ si kameramen sama si sopir mencari kameranya di sungai tersebut. Dan si sosok wanita itu tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba hilang begitu saja. Dan alhamdulillah keadaan saya sudah membaik, dan ternyata di dalam video itu saya mendengarkan ternyata si wanita itu akan menjumpai saya atau kita semua yang gerebek dukun, yang punya channel gerebek dukun, akan mendatangi melalui mimpi ya. Jadi akan mendatangi melalui mimpi kita semua apabila pengen bertemu sama Nyi Blorong. Karena selama ini banyak yang belum pernah bertemu sama Nyi Blorong, dan saya terketuk ingin bertemu dan akan ingin mengadu ilmu sama Nyi Blorong. Bukan berarti saya sama dayangnya saja kalah, apalagi sama ratunya. Jadi tidak menutup kemungkinan, apalagi kalau sudah bertemu sama Nyi Blorong, mungkin saya tidak akan sendirian. Pasti saya akan membawa teman-teman sesama praktisi, para ustadz ataupun kiai ataupun ulama, itu pasti. Dan di situ kita akan membongkar seperti apa sebenarnya Nyi Blorong tersebut. Apakah benar Nyi Blorong itu memberikan kekayaan, bisa memberikan kekayaan kepada manusia? Maka kita akan mengungkapnya. Nah, jadi apakah benar Nyi Blorong itu selama ini bisa memberikan persugihan kepada manusia? Kita akan mengungkapnya. Atau jangan-jangan itu hanyalah istilah Nyi Blorong atau Nyi Roro Kidul dan lain-lainnya mengatasnamakan Pantai Selatan. Walhasil ternyata itu hanya sebangsa jin, sebangsa siluman yang mengatasnamakan Nyi Blorong ataupun Nyi Roro Kidul. Supaya apa? Supaya lebih diingat, lebih mudah diingat oleh manusia. Karena saya secara pribadi tidak mempercayai adanya Nyi Blorong dan adanya Nyi Roro Kidul. Akan tetapi saya lebih mempercayai adanya jin dan iblis, itu saya percaya.
Akan tetapi kalau adanya Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul memberikan kekayaan, itu saya tidak percaya, karena kekayaan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Itu pun kalau kita mau usaha dan kita mau berdoa. Kalau kita tidak mau usaha dan kita tidak mau berdoa, mana mungkin Allah akan memberikan rezeki atau uang kepada kita, harta kepada kita? Tidak mungkin. Kita harus berdoa, kita harus berusaha. Laba-laba bisa makan karena berusaha. Dia membuat sebuah sarang, ya, dan sarang itu akan bisa menjebak kupu-kupu, menjebak serangga-serangga lainnya yang akan masuk ke dalam perangkap tersebut, maka laba-laba akan bisa memakannya. Dan begitu pula cicak itu juga berusaha. Cicak juga bisa makan, padahal cicak itu tidak bisa terbang, akan tetapi makanannya selalu yang bisa terbang. Seperti itu. Dan di situ kita kalau pengen kaya, kalau kita pengen punya uang, kalau kita pengen punya jabatan, punya pangkat, kita harus berusaha, kita harus berkreasi, kita harus berkreativitas, kita harus ikhtiar. Dan tentunya ikhtiar itu kita berikan bumbu-bumbunya, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah. Berdoa itu kita mengulurkan tangan kita memohon sama Allah, yang artinya ini adalah lambang dari kita sebatas pengemis. Kita mengemis kepada Allah. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya siapa-siapa. Dan tentunya kita hanya punya iman dan kita hanya punya Allah. Tentunya kita harus mempercayai adanya keyakinan ini, kita harus meminta sama Allah. Seperti itu. Jadi adapun keadaan saya tidak peduli, sahabat-sahabat. Kenapa saya tidak peduli dengan keadaan saya? Karena banyak netizen yang tidak peduli dengan saya, dan banyak juga netizen yang masih mencintai saya. Terima kasih, dan how are you semuanya. Pokoknya salam puter tasbih waca sholawate buat sahabat-sahabatku semua, sahabat-sahabat setia GNS. Selamat kalian semua, semoga diberikan keselamatan di dunia wal akhirah, dan selamat menonton di channel Ketua Kings Doublers. Wahai para teman-teman netizen Kings Nyinyiran, terus kalian nyinyir terus. Itu buat semangat saya, itu buat semangat kami. Jadi kalian semakin kalian nyinyir, semakin kalian menghujat, mencaci, memaki, menghina saya, maka di situ menandakan bahwa diri kalian tidaklah lepas dari kehinaan yang kalian ucapkan, yang kalian tulis tersebut. Seperti itu. Karena itu melambangkan diri, mencerminkan diri kejiwaan kalian. Jadi apapun yang kalian tulis itu adalah salah satu bagian dari jiwa sampean, jiwa kalian semua. Kalau kalian berkomentar positif, maka tentunya kalian adalah orang yang positif. Kalau kalian berkomentar negatif, nyinyir, berarti hidup kalian adalah hobi nyinyir. Dan di situ saya mohon doanya sahabat-sahabat, semoga saya lekas sembuh dan semoga saya bisa semangat lagi. Pokoknya dukung terus channel ini. Bagi yang tidak menyukai silahkan abaikan, gak usah menonton. Kalau masih menonton dan komentar nyinyir, yang artinya saya terima kasih. Karena kalian menonton itu yang artinya kalian sudah berdonasi, memberikan finansial kepada saya. Seperti itu, terima kasih. Lebih baik kalian pergi saja dari channel saya daripada kalian lama-lama setruk. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puter tasbih waca selawat.